Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ananda Prasetyo and I want to review our lesson from meeting 1 to meeting 6. The point I want to explain about simple present tense and present continuous tense, one and ones, many and much, singular and plural, comparison, and the last in, at, and on. And this is about simple present tense and present continuous tense. Simple present tense digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan, kegiatan, dan fakta. Dan present continuous tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang dilakukan. Berikut dapat dilihat contohnya tentang present continuous tense. I am playing a guitar. Di situ maksudnya apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Dan yang kedua tentang simple present tense, I drink a glass of coffee every morning. Mengungkapkan tentang kebiasaan ataupun kegiatan yang rutin kita lakukan. Next. About one and ones. One in use to replace thing in singular. Jadi one ini digunakan untuk mereplace sesuatu pada bentuk yang satu atau single. Contohnya, which bag do you want? I want the black one. One di sini itu mereverse untuk kata bag atau tas. Kemudian once in use to replace thing in plural. Jadi once ini digunakan untuk mereplace benda dalam bentuk yang banyak atau jamak. Contohnya, which t-shirt do you want? I want the cotton ones. Jadi once di sini mereplace ke t-shirt yang ditanyakan ini. T-shirt yang ditanyakan ini berbagai macam jenisnya dan yang diinginkan adalah yang bahan katun 1. Kemudian about many and much. Many is used for countable noun or thing. Jadi kata-kata many ini digunakan untuk menghitung, digunakan untuk sesuatu yang dapat dihitung jumlahnya. Sebagai contohnya, how many brothers and sisters do you have? Berapa banyak jumlah saudara laki-laki dan saudara perempuan yang kamu miliki? The answer is I have 3 brother and sister. Brother ditambahkan imbuhan s untuk thing yang bisa dihitung. Dan ini more than one atau melebihi dari satu. Jadi ditambah dengan s. Next, much is used for uncountable thing. Much is used for uncountable noun or thing. Jadi much di sini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dihitung jumlah atau banyaknya. For example, how much coffee do you need? Berapa banyak kopi yang kamu butuhkan? Nanti itu dapat dijawab dengan satuan kilogram atau cup atau sebagainya. Dan kopi di sini adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dalam bentuk plural ini, uncountable noun itu tetap verbnya itu tetap yang akan diganti mungkin dari jumlahnya nanti itu misalnya satuan sugar bisa kilogram
Coffee bisa dalam bentuk cup atau gram atau kilogram seperti itu. Kemudian next about comparison. Comparison juga disebut dengan perbandingan. Di sini ada 3 poin tentang perbandingan. Yang pertama itu tentang positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Positive degree is used untuk menyatakan sesuatu yang sama atau selevel. Di sini formulanya dapat ditulis dengan subject plus to be plus as bla 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 adjective and bla 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 as. Sebagai contoh, she is as beautiful as you. Kemudian comparative degree digunakan untuk membandingkan sesuatu yang lebih dari. Di sini ada 2 formula. Yang pertama subject ditambah to be plus adjective ditambah a tambah than and bla 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 bla. Sebagai contoh, she is smarter than you. Kemudian formula yang kedua, subject ditambah to be ditambah more ditambah adjective ditambah than and bla 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 bla. Example, he is more handsome than you. Kemudian yang terakhir, superlative degree digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang paling dari. Juga ada 2 formula. Yang pertama, subject ditambah to be ditambah the most ditambah adjective. For example, he is the most handsome. Berarti the most itu yang paling handsome. He is yang paling handsome. Kemudian formula yang kedua, subject plus to be plus the plus adjective plus est. Sebagai contoh, you are the biggest. Kamu adalah yang terbesar. Are the biggest. Tambah buat est. Kemudian next, and the last one about in, at, and on. Di sini saya menjelaskan untuk penggunaan terhadap tempat. In digunakan untuk menunjukkan suatu tempat yang masih umum atau luas cakupannya. Example, I live in Tangerang. Kemudian on digunakan untuk menunjukkan tempat yang umum tetapi lebih spesifik. For example, I live on Sudirman Street. Kemudian at digunakan untuk menunjukkan tempat yang sangat spesifik dan jelas. For example, I live at number 21 Sudirman Street, Tangerang. Seperti itu kira-kira lebihnya. Sekian penjelasan dari saya. Sorry for kekurangannya. Di akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you to my next video. Thank you.